Haters berhati dajjal dan iblis. Seperti itulah perasaan dan emosi terdalam yang dirasakan oleh orang tua Ayu Ting Ting, ayah Rozak dan Umi Kalsum, manakala mengetahui sang anak dan cucu tercinta dibully habis-habisan oleh para haters. Sebagai orang tua, tentu saja akan menjadi pembela mati-matian ketika sang anak disakiti oleh orang lain. Dan orang tua Ayu Ting Ting memberikan ultimatum bagi para haters yang berhati dajjal. Salah satu yang identitasnya telah diketahui dan akan dikejar serta dimintai pertanggungjawabannya adalah seorang haters yang berasal dan berdomisili di kota Bandung, Jawa Barat. Dan menurut ayah Rozak, dirinya tidak main-main untuk meminta pertanggungjawaban haters yang kini diketahui bertempat tinggal di kota Bandung. Menurut ayah Rozak, hal ini dilakukan untuk melindungi sang anak dan cucu kesayangannya dari aksi bulian haters yang menurutnya sudah keterlaluan dan merajalela serta sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Dukungan yang ditujukan kepada Ayu Ting Ting bukan saja dari orang tuanya, melainkan juga dari para fans yang sangat setia dan selalu memberikan dukungan agar Ayu Ting Ting selalu kuat menghadapi serangan bulian dari para haters. Selain itu, Ivan Gunawan dengan tulus memberikan bantuannya kepada Ayu Ting Ting berupa dukungan moral tiada henti. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kami tuntut tanggung jawabmu di depan hukum. Seperti itulah harapan yang diungkapkan oleh orang tua Ayu Ting Ting kepada para haters yang selalu membuli Ayu Ting Ting dan Bilqis. Setelah sebelumnya, orang tua Ayu Ting Ting menuju Bojonegoro, Jawa Timur untuk menemui haters yang selalu membuli Ayu Ting Ting. Selanjutnya, menurut orang tua Ayu Ting Ting, akan dikejar dan juga turut dimintai pertanggungjawabannya adalah haters yang tinggal di kota Bandung. Menurut ayah Rozak dan Umi Kalsum, identitas haters yang tinggal di kota Bandung telah dikantongi dan diketahui. Sama dengan haters yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur yang kini sedang dikejar dan dimintai pertanggungjawabannya, haters yang tinggal di kota Bandung pun akan segera dicari keberadaannya oleh orang tua Ayu Ting Ting dan dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Nggak ada urusan sama mereka gitu. Kenapa kok si julid itu jahat banget sama anak ayah nggak pernah berbuat macam-macam, nggak pernah julid sama orang. Wah bukan main, sakit hati banget. Sakit hati banget. Karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada, udah minta maaf tapi dia masih berani gitu loh. Ada berkata gitu. Iya, doain aja deh. Ibu berharap biar bisa kembali ke Indonesia dia. Dia juga kita ada tugasin juga di sana aparat yang buat karena menjaga. Kan sekarang lagi lockdown kan di rumahnya. Kalau yang jelas itu ya Gundik Empang itu terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita udah mau siapin itu. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian. Itu lagi kita kumpulin aja. Iya. Alhamdulillah. Buat makasih banget. Pokoknya di luar I Think Licious, pokoknya makasih kasih info buat ibu membantu itu. Kita. Dari aparat juga terima kasih sudah sangat membantu. Kepolisian. Itu aja sih. Makasih banget. Dari angkatan semua. Makasih buat semuanya ya. Jadi kalau kita lihat, namanya orang tua kan pasti selalu ingin melindungi anaknya ya. Siapa sih orang tua yang kuat ataupun bisa sabar kalau anaknya itu sampai dikatain atau diperlakukan gak baik, apalagi sampai dipermalukan depan umum. Yang mana hatersnya ini kan mengucapkan kata-kata yang gak enak itu kan sampai diketahui umum ya, maksudnya di ranah umum gitu, bukan cuma ngomong-ngomong sama tetangga atau ngomong-ngomong sama temennya gitu. Hampir semua orang bisa baca. Seakan-akan pengen menggiring sebuah opini bahwa memang hal itu yang terjadi yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Jelas sebagai orang tua siapa yang bisa tahan
anaknya diperlakukan seperti itu, dan itu adalah sebuah ekspresi kemarahan di mana dia pengen melindungi anaknya, melindungi nama baik anaknya dan keluarganya beserta cucunya juga begitu. Sakit hati banget. Ya, seperti itulah yang dirasakan oleh orang tua Ayu Ting Ting manakala mengetahui anak dan cucu kesayangannya tiada henti-hentinya dibully oleh haters. Salah satunya adalah yang di Bojonegoro dan di Bandung. Jangan main-main dengan saya. Itulah kata-kata yang terlontar dari hati Ayah Rozak dan Umi Kalsum ketika sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran atas perilaku haters yang tidak pernah berhenti membuli Ayu Ting Ting. Iya, buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang pada diem bungkem karena takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya. Hukum tetap berjalan. Tunggu. Kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak ayah saya. Anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian boleh. Itu wanita sesama wanita lagi. Berarti dia wanita iblis ya. Bukan manusia lagi. Ngatain anak saya apa aja, aduh, elah cucu. Dia juga belum tentu benar kerja di sana kan? Maunya udah sakit banget. Sebenarnya kalau kita lihat kan memang mereka berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat agamanya ya. Sedari dulu mungkin mereka taunya hal-hal atau value-value yang tercantum di pikiran mereka adalah yang mereka pelajari dari sisi agama. Jadi ketika mereka mau mengekspresikan kemarahan untuk menunjukkan seberapa marahnya mereka, seberapa mereka kesalnya terhadap orang tersebut ya dari sudut pandang yang mereka selama ini tahu, yaitu sudut pandang agama itu. Dari semua istilah-istilah atau nama-nama yang mereka dapat di agama yang menunjukkan betapa mereka sangat tidak menghargai orang yang mungkin menjelek-jelekan anaknya dan cucunya itu. Tapi kalau kita lihat di sini, itu pun sebagai bentuk konsekuensi loh. Maksudnya mungkin orang mungkin bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan bijak. Jadi dia harus tahu hatersnya ini atau orang-orang lain yang melihat hal ini, sebaiknya kita belajar bahwa kita tuh harus bijak untuk berpendapat juga. Jangan sampai hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin iseng saja ataupun nambah followers atau mungkin pengen menggait pandangan masyarakat. Tapi pada akhirnya jadi menyakiti orang lain, kan kita juga nggak mau kan. Maksudnya kalau kita tahu konsekuensinya kan seperti ini kan pasti dia juga akan berpikir 2 kali. Dia mungkin nggak nyangka konsekuensinya kan seperti ini gitu. Sebagai orang tua tentu saja tidak terima jika anaknya disakiti oleh para haters. Sehingga Ayah Rozak mengatakan siapapun yang menyakiti anak kesayangannya, dirinya akan menjadi orang terdepan dalam membela anaknya. Selain Ayah Rozak, Ayu Ting Ting mengatakan tak ada satu orang pun yang berhak menghina dan merendahkan dirinya serta anak tercintanya. Sehingga siapapun yang menghina dan merendahkan dirinya saat ini harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kalau Ayah, menurut Ayah, Ayu mah nggak pernah menanggapi sesuatu apa yang macam-macam, nggak pernah. Ya pastinya ke orang tua ya, apalagi kalau bawa nama macam-macam gitu ya. Ayah lah paling terdepan pasti. Ya. Siapa sih orang tua mana sih yang nggak sakit hati kalau anaknya selalu dihujat, ya nggak? Pasti ayah lah yang paling terdepan. Ya pokoknya semoga anak Ayah diberi kekuatan aja deh. Semakin orang banyak yang menghujat, semakin bersinar ke depannya, dia juga semakin sukses kan pasti. Itu aja. Karena ya pokoknya dia yang paling parah sih ya dari semua, maksudnya paling penebar kebencian yang paling parah gitu. Yang saya tahu ya, ini info dari semua fans-fans saya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Apakah dia orang sakit hati sama Teta atau gimana sih? Enggak kenal. Orang nggak kenal, orang jauh, rumahnya aja di pelosok, kenal dari mama saya, kenal dari mana gitu kan. Jadi ya nggak ada sangkutannya sih. Biarpun dia kenal saya pun, dia tidak boleh berlaku seperti itu pada saya dan keluarga saya. Apa yang ngasih ya buat teman-teman harus. Ya. Jadi kemarin Ayah sama Ibu juga didampingi oleh pihak kepolisian gitu. Iya, emang ada sih yang ngedampingin dari BIN juga ada, dari tim kepolisian juga ada di sana. Kan banyak teman-teman Ayah, teman-teman Ibu juga, terima kasih banyak yang udah ngebantu, yang udah support. Senang sih banyak orang di sekeliling kita yang memang ternyata masih support dan sangat peduli. Tete kan selama ini kan baik, tapi ada aja orang yang gak suka. Gimana tuh Tete nanggepinnya, Teo? Ya kita mah
baik aja juga masih banyak yang nggak suka ya, apalagi kita nggak baik gitu. Jadi ya udahlah, ya saya mah ya jalanin aja apa yang sekarang ada gitu ya, yang penting baik. Terserah orang mau nilainya seperti apa, yang tahu kan kita semua. Hikmahnya dari kejadian ini yang Teteh ambil sendiri apa sih? Ya yang jelas ya bersyukur sih ya, maksudnya udah ketahuan gitu. Dulu kan pernah juga ada sebelum saya kasusin, tapi orangnya tinggal di sini juga gitu. Jadi dulu pernah ada sama kejadian yang ngerubah muka saya pakai gambar hewan gitu kan. Dia saya mau kasusin. Kenapa saya nggak kasusin? Karena tiba-tiba dia datang ke rumah saya, sekeluarganya nangis-nangis, minta maaf gitu. Wah pokoknya kejang-kejang. Kita kan nggak tega, apalagi ibu-ibu punya anak yang suaminya nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita maafin, kita lepasin gitu. Dan sekarang nih kayaknya sudah waktunya sih tegas ya kan. Dukungan kepada Ayu Ting Ting yang selalu mendapatkan bulian dari para haters bukan saja hanya datang dari orang tuanya, melainkan juga datang dari para fans Ayu Ting Ting yang merasa tidak mengerti dan juga tidak habis pikir mengapa para haters sering memberikan bulian kepada idolanya. Karena bagi fans Ayu Ting Ting, idolanya tersebut tidak pernah menyakiti hati para haters. Namun ucapan kebencian dari para haters seolah-olah Ayu Ting Ting sudah menyakiti hati para haters. Fans Ayu Ting Ting akan selalu mendoakan kepada Ayu Ting Ting agar selalu kuat kepada para haters yang terus tiada henti membuli dirinya dan juga Bilqis. Iya, kalau dari saya pribadi ya miris aja sih ngelihat kenapa haters makin kesini makin merajalela ya. Saya juga nggak ngerti alasannya apa yang dilakuin sama idola saya sampai haters pada nge-hate idola saya gitu. Miris aja gitu, maksudnya kenapa sampai ngehujat bawa-bawa anak, bawa-bawa keluarga gitu. Boleh kan nggak suka, cuma apakah kita bebas ngehujat gitu. Jadi kenapa nggak dipergunakan sosial media itu dengan baik, karena kan sosial media juga ada undang-undangnya gitu Kak. Kalau yang saya lihat ya mungkin sebenarnya kan haters itu banyak ya. Kalau mau ditanggepin itu mungkin udah nggak bisa dibendung kali ya. Cuma mungkin kali ini udah keterlaluan. Jadi mungkin siapa yang tega gitu, maksudnya siapa yang bakalan diem aja ngelihat anak atau cucunya dibully gitu sama orang lain yang nggak dikenal bahkan gitu. Mungkin karena udah batas kesabarannya sudah habis gitu. Jadi mungkin orang tua Ayu rela nyamperin jauh-jauh ke sana buat meminta pertanggungjawaban si haters tersebut gitu. Iya, ternyata kan si hatersnya ada di luar negeri ya. Sebenarnya mungkin tujuannya mungkin mau berbicara dengan keluarganya. Emang sudah tahu kondisinya, posisinya sedang ada di luar negeri sebagai tenaga kerja di sana ya. Maksudnya yang aku lihat sih mungkin tidak mengintimidasi keluarganya, karena kan ini yang berbuatnya anaknya gitu ya, si hatersnya ini gitu. Entah, aku juga nggak tahu kesana apa yang dibicarakan, cuma mungkin orang tuanya hanya memperjuangkan anak dan cucunya aja. Dukungan ketika Ayu Ting Ting mendapatkan bulian dari para haters bukan saja dari orang tuanya dan para fansnya, melainkan juga datang dari Ivan Gunawan yang selalu memberikan dukungan moral kepada Ayu Ting Ting. Sebagai sahabat, akan ada dalam keadaan suka maupun duka. Pembelaan pun dilakukan oleh Ivan Gunawan yang pada akhirnya juga membuahkan polemik di tengah media sosial. Tudingan pun diarahkan kepadanya oleh sebagian netizen yang mana mengatakan jika Ivan Gunawan dituding merendahkan dan menghina profesi asisten rumah tangga.
Tahu hal tersebut tidaklah benar, Ivan Gunawan heran mengapa dirinya dituding merendahkan profesi asisten rumah tangga. Karena menurutnya, video yang viral saat melakukan live di Instagram disalahartikan oleh sebagian netizen. Ivan Gunawan mengatakan bahwa sangat wajar jika asisten rumah tangga yang bekerja kepadanya harus tunduk dengan peraturan yang dibuat olehnya. Bagi Ivan Gunawan, dirinya memang dengan tegas memiliki dan membuat peraturan jika asisten rumah tangganya tidak diizinkan untuk bermain media sosial, apalagi menjadi haters. Ivan Gunawan pun meluruskan bahwa pernyataannya hanya ditujukan untuk asisten rumah tangga yang bekerja kepadanya, bukan kepada seluruh asisten rumah tangga. Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow dan dia follow saya gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen, tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen, ya kan? Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Saya juga bingung itu. Ya, saya juga kena kok Mbak kemarin, Mbak. Iya, karena saya bilang gini, kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih pembantu saya main sosmed, apalagi jadi hater. Salahnya di mana teman-teman media? Nggak ada. Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Lah kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah, kan bukan pembantu saya. Saya bilang kalau saya punya pembantu, saya akan melakukan hal itu, gitu. Tapi diplesetin ya biasalah, save pembantu, save apa. Saya bilang kalau di rumah saya pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja, gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.